Oke guys, beberapa waktu yang lalu saya bikin video tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih produktif. Lalu kemudian banyak banget ternyata netizen yang nanya ke saya di Instagram saya di @gdebp yang bertanya, lalu kemudian bagaimana dengan kalau kita liburan, kalau kita refreshing, kalau kita baca buku, main game, apakah itu hitungannya tidak produktif? Apakah kita harus hindari sehingga kita benar-benar harus full kerja 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 gitu kan? Oke, saya akan bahas dalam video kali ini dan sekali lagi disclaimer dulu, ini adalah pandangan pribadi saya. Kamu boleh setuju, boleh nggak setuju. Kalau kamu nggak setuju, punya pendapat lain, silahkan tulis di komen, kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol. I'm very open for discussion. Dan kalau mau ngobrol sama saya secara pribadi langsung, silahkan DM saya di @gdebp di Instagram pribadi saya pasti baca, saya pasti bales. Dan saya akan balas utamakan yang follower dulu, makanya follow dulu, DM, kita bisa ngobrol. Oke, jadi soal tentang liburan, jalan-jalan, healing gitu ya kalau bahasa Gen Z sekarang, healing melukat ke Ubud, apakah itu mengganggu produktivitas atau enggak? Jadi gini, kalau saya kasih contoh yang lain dulu ya, saya bawa analoginya ke industri gym, fitness, karena saya beberapa kali juga nge-gym fitness, jadi saya ngerti dengan apa yang saya omongin. Kalau kita mau gedein otot, kalau kita mau ngebentuk otot lebih bagus, yang kita harus lakukan adalah pertama, kita harus of course harus angkat beban gitu ya, latihan angkat beban, kita rusak otot-otot kita, lalu kemudian kita beristirahat, kita isi nutrisi dengan protein yang tinggi. Kenapa? Karena pada saat kita nge-gym, kita ngurusak otot kita, pada saat kita istirahat, kita perbaiki otot kita dan otot kita akan jadi semakin besar. Kalau misalnya kita benar-benar full tiap hari cuma nge-gym doang, yang terjadi adalah ototnya rusak, tidak di-recover, yang ada malah ya udah nggak akan jadi gede tuh otot. Karena justru pembesaran otot terjadi pada saat kita recovery dan dipenuhi dengan nutrisi. Itu yang penting. Jadi recovery dalam pengembangan otot, dalam memperbesar otot itu sebenarnya adalah part of the game yang harus dilakukan. Kebanyakan orang merasa guilty feeling dengan recover, akhirnya mereka malah gaspol tiap hari olahraga, kecapean terus, malah ototnya nggak gede-gede. Atau yang kedua, karena mereka berpikir harus istirahat, olahraganya sekali, istirahatnya seminggu. Nah, itu juga salah. Oke, gimana dengan produktivitas finansial? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan meningkatkan income? Sebenarnya sama aja. Mau gedein otot, mau gedein income, sebetulnya kalau kita ingin berprogres dalam bidang apapun dalam hidup, basis dari progres, basis dari development, dari perkembangan apapun dalam hidup itu adalah work and rest. Bekerja dan istirahat. Action dan istirahat. Ada action yang kita lakukan, lalu kemudian kita beristirahat, itu adalah basis dari progres, basis dari development. Kita bekerja, apapun hasilnya kita bekerja, kita take time, istirahat untuk refleksi diri. Kita evaluasi, itu adalah bagian dari restingnya. Working and resting, harus ada restingnya. Harus ada kemudian waktu jeda di mana kita berpikir, bener nggak yang udah saya kerjain? Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih efektif lagi ke depannya? Resting ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Pertama, yes, berlibur. Itu bagian dari resting. Selama liburannya, itu misalnya kita gunakan untuk kemudian mencari ide lagi. Mungkin kalau misalnya kita hanya di kantor saja, bekerja, ya udah akhirnya sudut pandang point of view kita ya segitu aja yang kita lihat. Tapi ketika kita berlibur, kita bisa melihat sudut pandang baru misalnya. Ketika kita ketemu orang, kita bisa mendapatkan input-input yang baru. Makanya kenapa saya selalu menyeimbangkan antara bekerja, take action, mengeksekusi dengan diskusi sama mentor saya. Diskusi dengan mentor saya itu adalah bagian dari resting yang saya lakukan supaya nanti setelah saya ketemu dengan mentor, ketemu dengan business partner saya, ketemu dengan investor saya dikasih ide lagi. Lu mestinya kayak gini. Next step lu lakukan ini supaya coba kita naikin omsetnya lagi, supaya kita lebih efektif lagi, lu coba lakukan ini. Atau misalnya gini, saya udah sampai misalnya contohnya di omset 1 juta misalnya, saya mau naik ke omset 10 juta. Mentor saya, partner saya, investor saya akan ngenalin saya ke orang-orang yang baru. Buka network berikutnya. Coba kamu hubungin orang ini, mungkin dia bisa naikin omset kamu lagi. Ketika saya ketemu, saya ngobrol, dapat ide baru, saya execute. Itulah yang namanya balance, keseimbangan antara restful dan working. Work-life balance itu di sana gitu loh. Jadi work-life balance itu bukan kerja, datang ke kantor,
bikin salah, dimarahin bos, melukat ke Bali. Nggak sesimpel itu. Nggak kayak gitu. Jadi jangan sampai kita merasa kerja, kemudian burn out, lalu kemudian malah rest sebulan gitu, nggak ngapa-ngapain. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah resting sangat diperlukan, tapi dalam rangka meningkatkan produktivitas kita. Itu poinnya. Saya kalau bangun pagi nggak langsung bekerja, saya pertama, of course, saya akan meditasi dulu, atau saya berdoa dulu, saya akan bersyukur dulu, lalu kemudian saya minum air putih, saya kemudian olahraga dulu dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan badan untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Nah, itu kan yang tadi saya sebutkan, ritual pagi saya itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan work, kerja. Tapi ketika saya melakukan itu, maka kerja saya menjadi jauh lebih efektif. Nah, mudah-mudahan dia menjawab apakah kemudian liburan itu adalah mengganggu produktivitas. Sebenarnya tidak, selama liburannya kita setting untuk meningkatkan produktivitas ketika kita kembali bekerja. Supaya kita bisa kembali bekerja lebih tajam lagi, lebih sharp lagi, lebih efektif lagi. Dan hindari kita berlibur untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Jangan sampai kayak gitu. Misalnya disuruh sama bos bikin laporan misalnya. Contoh, suruh bikin laporan. Lalu kemudian, atau kalau kamu pengusaha misalnya, kamu harus bikin proposal untuk mengerjakan proyek selanjutnya. Lalu karena mumet, karena bosen, karena capek, akhirnya liburan. Ketika balik, kembali lagi ke realita, aduh harus ngerjain lagi, malah jadi mumet lagi. Jangan sampai kayak gitu. Tapi yang kita lakukan adalah, misalnya udah burn out nih, kita ambil rest sebentar, kita ketemu sama orang-orang, kita lebih terinspirasi, kita balik ke pekerjaan kita lebih semangat, lebih dahsyat, seperti itu. Itu yang saya sarankan kalau kamu ingin mengambil liburan, entah dalam bentuk liburan ke Bali, melukat, it's okay. Entah dalam bentuk makan siang sama mentor, entah dalam bentuk misalnya olahraga supaya badan lebih fresh, lebih pikiran lebih seger, dan saya sering banget mengalami ketika saya jogging, ketika saya angkat beban, ketika saya jalan sore atau jalan pagi, ide itu muncul. Ketika ide itu muncul, yang kita lakukan apa? Ya execute aja. Cari ide, execute ide. Itulah yang namanya work-life balance yang sebetulnya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu rasa ini bermanfaat, like video ini supaya saya tahu kalau ini bermanfaat buat kamu, dan share video ini kepada teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi orang yang produktif di Indonesia, supaya Indonesia bisa naik level. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya nggak ketinggalan materi-materi berikutnya. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.